Mohon di-mute Bu ya. Terima kasih. Saya mulai presentasi PPL siklus 3. Mulai ya. Dimulai ya yang Mas Edian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran teknik pengelasan busur manual. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Seperti biasa, untuk menambah keceriaan kita di pagi hari ini, kita lakukan gaya kebanggaan kita terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Akan Bapak pimpin ya. Viva Telat! Viva! Viva! Viva Telat! Viva! Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi VTL Big Brother itu artinya ya. W itu welding engineering, yaitu jurusan kebanggaan kita, jurusan teknik pengelasan. Dan brother berarti saudara. Jadi di teknik pengelasan itu adalah saudara kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya silakan salah satu siswa pimpin doa. Raihan, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita memandangkan lagu Indonesia Raya sejenak. Silakan siswa di hadapan berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dari mandiri. Cukup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Siapa ya yang nggak masuk hari ini ya? Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat. Alasannya apa? Ada yang tahu? Apa ya? Keterangan ya. Ahmad. Ahmad juga ya. Sakit. Sakit ya. Terima kasih. Pada materi pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan motivasi belajar ya. Dan motivasi belajar pada hari ini yaitu usaha atau ikhtiar, bukanlah game yang bisa kau hentikan jika merasa bosan, dan pakai cheat jika kau merasa kewalahan. Itu semua demi kesuksesan. Ada yang tahu artinya? Jadi Bapak jelaskan ya. Artinya adalah ketika Anda mempunyai usaha atau ikhtiar dan itu bertujuan untuk meroleh kesuksesan atau apa yang ingin kita capai, itu nggak ada jalan pintas, kawan-kawan. Jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin, sekonsisten mungkin supaya kalian mencapai tujuan. Dan apa hubungannya dengan foto-foto yang ada di layar monitor Bapak? Di sini ada 4 foto. Bapak mau tanya, ini siapa? Ini? Ini? Oh yang ini? Pak Menteri Pendidikan. Ya benar, Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, tepat sekali. Erwin ya. Jadi maksud Bapak menampilkan foto-foto mereka itu apa? Mereka itu adalah orang yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Kita lihat ke Pak Soekarno. Bisa dibayangkan kalau misalkan nih
Pak Soekarno sebagai proklamator. Dia itu bosan berjuang demi Indonesia. Ketika perjuangan, saya bosan, saya masuk penjara lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kita sampai saat ini tidak akan pernah merdeka. Ya. Begitu juga dengan Pak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pelopor di dunia pendidikan. Bisa bayangkan ketika Ki Hajar Dewantara bosan berusaha dalam berikhtiar, apa yang akan terjadi? Kita akan sampai di sini kita nggak akan pernah mengenyam pendidikan atau merasakan apa itu menulis dan membaca. Ya, seperti itu ya. Begitu juga dengan Yes No Limit dan Pak Nadian. Sama. Jadi mereka itu berjuang di bidang masing-masing. Dan mereka nggak pernah mencari jalan pintas. Mereka tekun, konsisten, ya tidak pernah minat semangat mereka untuk berusaha itu menurun. Jadi itu yang saya harapkan pada anak-anak sekalian. Terkait dengan usaha atau kata-kata mutiara tadi, ya, kalau di bidang pengelasan, bagaimana cara kita supaya tidak bosan saat kita belajar? Saya lihat ada beberapa anak mempunyai minat semangat untuk belajar yang kurang. Tandai dengan adanya mereka bolos atau jarang tidak mendengarkan kata dari guru. Apa yang perlu kita benahi? Di sini Bapak ingatkan kembali ya, karena materi pembelajaran kita hari ini adalah persiapan alat dan bahan di dalam proses pengelasan SMAW. Apa aja yang perlu kita siapkan sebelum kelas? Ada APD, ya. APD itu apa aja? Sudah tergambar jelas ya di sini ya. Ada helm las, ada pakaian seragam praktek, ada sarung tangan, ada masker las, dan ada sepatu safety. Ada apron juga. Bapak mau review ulang. Sebelum kita kelas apa yang perlu kita siapkan? Nah, ini gambar kedua termasuk bahan, termasuk alat. Mohon maaf. Jadi alat apa yang akan kita gunakan sebelum kelas? Harus kita siapkan. Ada apa ini? Rakolas, benar. Ini? Sikat baja, benar sekali. Ini? Gelas. Ini? Gelas. Ini? Palutra. Oke. Jadi itu alat yang harus kalian gunakan sebelum kelas. Nah, kalau termasuk bahan, kira-kira apa? Elektroda. Selain elektroda? Batu gerinda, benar. Itu termasuk bahan ya. Terus selanjutnya, apa lagi? Apakah material bukan termasuk bahan? Apa yang Anda las kalau kalian nggak ada materialnya ya? Jadi besi material, mau besi holo, besi siku, pelat, itu semua adalah bahan. Jadi ingat ya. Bapak akan mengaitkan pengetahuan kalian dengan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut. Ya, posisi di bawah tangan. Untuk itu Bapak akan mengaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan bagi yang bisa jawab silakan mengacungkan tangan dan berdiri. Yang pertama adalah tunjukkan apa itu sambungan sudut. Perbedaannya dengan sambungan tukul itu apa? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Robi. Bagaimana? Sambungan sudut adalah pengelasan plat dengan plat pada posisi kejoin. Bila perbedaan mendasar sambungan sudut adalah sambungan sudut tidak temukan atau akar lasnya, Pak. Sedangkan pada sambungan tumpul ada akar lasnya. Oke, jadi perbedaan mendasarnya tepat sekali. Silakan Robi. Jadi perbedaannya tepat sekali ya. Kalau di sambungan sudut itu tidak ada akar las atau root. Kalau di sambungan tumpul itu ada rootnya. Kenapa? Karena dia membuat campur ada root gapnya. Kalau sambungan sudut ada sambungan T, jadi dia tidak mempunyai root. Itu perbedaan mendasar. Pertanyaan kedua, apa posisi pengelasan untuk sambungan sudut itu ada berapa macam? Ada berapa? Silakan. Silakan, Aris. Oke, terima kasih Aris. Silakan duduk. Jadi sambungan sudut itu ada 4, 1F, 2F,
3F dan 4F. Berbeda sama kalau misalkan sambungan 5G dan 6G itu termasuk sambungan sudut atau tidak? Siapa yang katakan? Siapa yang bisa menanggapi? Silakan, Mas Menda. Nah, sambungan sudut kan tidak termasuk karena pengelasan 5G dan 6G tidak termasuk pengelasan Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mas Menda sekali itu. Jadi pengelasan sudut itu bukan termasuk pengelasan 5G dan 6G itu bukan termasuk pengelasan sudut. Kenapa? Karena dia itu untuk pipa, bukan untuk plat. Ya. Jadi itu tolong diingat dan diperhatikan baik-baik. Bapak akan menjelaskan penilaian hasil belajarnya dan hasil belajar materi kita hari ini, yaitu kita ada 3 aspek yang dinilai. Dari aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan dan aspek sikap. Ya. Untuk kisi-kisinya apa yang dinilai, silakan dibaca sendiri ya. Ada teknik penilaiannya juga dan waktu penilaian. Untuk fase pertama kita menyiapkan pertanyaan ya. Kita masuk ke fase pertama. Silakan siapkan media dan alatnya masing-masing. Buku yang dibutuhkan, modul ya. Siapkan media, alat dan buku yang dibutuhkan. Silakan tolong diwakil. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran persiapan alat dan bahan yang akan Bapak paparkan melalui media PPT dan juga video pembelajaran. Silakan diamati dan disimak. Ya. Ini adalah PPT media pembelajaran Pak Firnanda ya. Jadi untuk pertama kita akan membahas peralatan las SMAW, proses las SMAW itu apa aja. Yang pertama jelas mesin las trafolas ya, dibagi menjadi 3, yaitu mesin las AC, DC dan AC/DC. Ini bentuk mesin lasnya ya, AC, DC dan AC/DC. Selanjutnya adalah elektroda las ya. Jadi ketika kalian mempersiapkan bahan-bahan, elektroda termasuk bahan yang digunakan dalam proses pengelasan. Beda bahan adalah beda elektroda yang digunakan karena komposisinya juga beda. Masih ingat dengan kodifikasi elektroda kan? Jadi seperti itu ya. Nah, baru Bapak singgung ya. Jadi mengingatkan kembali, di sini ada kodifikasi elektroda. Diamati kalau misalkan E6013, 60-nya ini apa? Ya, kekuatan tarik ya. Dan satunya apa? Posisi. Yang nomor terakhir apa? Komposisi kimia ya. Setelah mesin las apalagi? Kabel ya. Kabel dikaitkan dengan stang las. Tahu ya stang las ya, yang buat menjepit elektroda itu ya. Setelah itu klem massa. Ya, itu termasuk alat. Ya, klem massa mengalirkan arus listrik dari trafolas ke benda kerja. Ini untuk perlengkapan pembersihan di akhir ya. Di sini ada palu terang. Di sini ada sikat baja. Di sini ada paha tangan atau betel persegi, itu biasanya digunakan untuk membersihkan spatter las yang kecil-kecil, percikan api las itu ya. Tapi jangan lupa percikan api lasnya juga dibersihkan.
ada tang penjepit, ada ragum, dan juga ada gerinda. Itu semua adalah alat-alat dari proses las SMAW. Jadi jangan sampai dari beberapa alat tadi ada yang sampai kelupaan sebelum kalian melakukan pengelasan ya. Di sini ada welding room juga atau kabin las. Untuk perlengkapan ABQ-nya jelas ada kaplas ya, topeng las ya. Ada welding glue, sarung tangan, ada apron, dan safety shoes. Nah, kita membahas selanjutnya kita membahas jenis bahan material. Kira-kira jenis bahan material ini familiar nggak buat kalian? Ya. Ini apa nih? Siku. Ya. Ini? Pipa. Ini? Sel. Ini? Kolom. Mereka semua adalah besi kalau di tempat kita ya. Jenis bahan materialnya besi. Tetapi perlu kalian ketahui, jenis bahan material itu ada beberapa macam. Jadi nggak cuma besi aja. Ternyata jenis bahan material itu ada beberapa Bapak contohkan terkait dengan besi ya. Besi itu nggak cuma besi saja, tapi di sini ada besi mild steel, di sini ada ya stainless, ini ada aluminium ya, di sini ada galvanis. Mengelas dengan jenis bahan material yang berbeda memerlukan elektroda yang berbeda pula. Jadi jangan sampai kalian memilih dalam pemilihan elektroda nanti mengelas stainless menggunakan spesifikasi elektroda mild steel atau besi biasa. Ya, stainless yang harusnya tahan karat, ketika kalian las, kalian sambungkan nanti akan jadi berkarat. Jadi seperti itu. Untuk jenis bahan material yang lain, kita jangan lupa ada juga yang non logam. Tadi logam, sekarang non logam. Apa aja yang non logam? Di sini ada kayu, karet ya, ada kain, ada busa. Jadi bahan-bahan itu disebut bahan-bahan non logam, non ferro. Nah itu, apakah kita perlu dengan bahan-bahan yang ada di sini? Di dalam pengelasan perlu. Misalkan kita buat kursi kalau nggak ada kayunya, ya nggak bisa. Itu kan kursi kita dari kayu, ada kayunya juga seperti itu. Misalkan kain. Nah, kalau kain, kursi mobil atau jok mobil itu kan dari besi, itu rangkanya ya. Tapi tetap aja dia berlapis kain kan? Ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, setelah Bapak memaparkan pembelajaran PPT, Bapak akan memaparkan video. Silakan diamati video pembelajaran dari YouTube berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan pengelasan pilet 1F atau T-joint, sambungan T-joint downhand. Bahannya seperti ini, bahan yang kita gunakan. Ini tebal. Ya, ini adalah posisi T-joint atau 1F downhand. Jadi ingat ya. Jadi Bapak akan skip videonya ke poin-poin pentingnya lagi. Mohon maaf. Ya. Nah, seperti ini, tapi posisinya downhand. Nanti kita skip berikan ini. Nah, ini persiapan mesin las dan elektrodanya ya. Elektroda. Oke. 6013. Kemudian diameternya 3,2 mili. Nah, ini saat men-setting arus. Dan kita tegel. Selama setting arus, gunakan tegel. Pakai tegel, hanya tidak lurus, ada di tengah. Pastikan benda tegak lurus, ada di tengah, 90 derajat.
Oke, terima kasih. Ada video yang ditayangkan Pak Birnanda tadi dan juga pemaparan PPT. Ada pemaparan PPT dan video pembelajaran tadi. Kira-kira ada yang mau menanggapi atau bertanya? Persilakan. Ya, silakan. Tirta, silakan berdiri. Bagaimana cara mengetahui lasan itu menyatu dengan sempurna? Oh, jadi bagaimana cara mengetahui lasan menyatu dengan sempurna ya? Nah. Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi bagaimana cara mengetahui lasan dengan sempurna? Misalkan ini tadi kan T-join atau sambungan sudut. Bagaimana mengetahui hasil lasan dengan sempurna? Lasan ketika dilas nanti kan akan jadi seperti ini ya. Caranya adalah dengan cara nanti di bagian hasil T-join nanti diringga secara halus ya. Nanti akan diketahui hasil lasannya di sini menyatu sempurna enggak antara kanan dan kiri. Kalau misalkan di tengahnya ada lubang, berarti dia tidak menyatu dengan sempurna. Jadi perhatikan travel angle atau sudut saat mengelas, ayunan atas dan bawah atau kanan kiri ya, tergantung posisinya. Tapi begitu nanti diuji, digerinda, bisa dipotong, diratakan, lalu ini sudah berupa benda besi yang sudah mengkilat, ini akan ketahuan yang mana nanti menyatu sempurna atau tidak. Jadi seperti itu ya Tirta ya. Oke, saatnya kita mendesain proyek fase kedua ya. Silakan Bapak akan membagikan LKPD. Pada fase 2 Bapak akan membagikan LKPD. Silakan diamati dulu pertanyaannya, petunjuk pengerjaannya seperti bagaimana. Silakan dibagikan ke kawan-kawan. Bapak akan memberikan pemaparan terkait pengerjaan LKPD itu seperti bagaimana. Silakan disimak di layar monitor. Lihat ya. Jadi yang pertama silakan Anda isi nama, kelas, dan NIS Anda. Pada LKPD tertulis tujuan pembelajaran, petunjuk belajar, dan petunjuk pengerjaan tugas. Silakan dicermati dulu petunjuk pengerjaan tugasnya. Apabila dalam petunjuk pengerjaan tugas nanti ada yang kurang jelas, silakan Anda nanti bertanya atau menanyakan ke Pak Birnanda. Bapak akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti akan buat kelompok. Untuk kelompok 1, posisi yang akan dilakukan, posisi pengelasan sudut yang akan dilakukan adalah pengelasan 1F. Untuk kelompok 2 posisi 2F, kelompok 3 posisi 3F. Namun nanti ketika dalam pengaplikasiannya ada siswa dalam suatu kelompok itu mengalami kesulitan atau kurang suka, boleh memilih pengelasan di antara ketiganya ini. Jadi boleh berhak memilih, namun di salah satu kelompok tetap harus ada wajib yang mengelas 1F di kelompok 1. Misalkan seperti itu ya. Ini tes formatifnya ada 4 soal. Silakan dijawab per individu. Ya. Nah, untuk lembar pengamatan kelompok ini dikerjakan secara berkelompok.
Ya, terkait persiapan alat dan bahan dan pengamatan hasil pengelasannya. Ya, mungkin seperti itu yang bisa Bapak jelaskan. Nah, kira-kira dalam pemaparan proses pengerjaan LKPD, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Silakan Rehan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD, Pak? Ulangi Rehan. Berapa lama waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD, Pak? Ya, berapa lama waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD? Mari kita sepakati bersama. Kira-kira 30 menit cukup nggak untuk mengerjakan tugas LKPD? Kurang ya? Ada yang mempunyai pendapat berapa durasinya? Atau ya silakan. Sabur berdiri berapa? Kira-kira 60 menit? 1 jam berarti ya? Apakah cukup kira-kira seluruh siswa? Cukup ya? Oke. Saran diterima. Terima kasih Rehan, terima kasih Saiful untuk kembali. Nah, kita akan mengerjakan dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Sepakati ya? Nah, selanjutnya kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak terkait dengan proses pengerjaan LKPD? Ya. Silakan, Erwin. Kalau tanya untuk posisi lasnya itu tentukan sendiri, Pak. Untuk posisi lasnya sudah Bapak jelaskan tadi. Ya, terima kasih Mas Erwin, silakan duduk. Untuk posisi lasnya tadi sudah Bapak jelaskan. Untuk per kelompok ada yang ditentukan Pak Bir secara kelompok. Jadi misalkan kelompok 1 tadi kebagian 1F, kelompok 2 2F, kelompok 3 3F. Nah, tiap kelompok itu harus ada yang mengerjakan pengelasan itu sesuai dengan ketentuan dari LKPD. Namun karena nanti kalian akan saya bagi kelompok 2 sampai 4 orang, yang lainnya, yang 1 orang misalkan di kelompok 1 1F, wajib harus ada 1F-nya. Yang lainnya boleh bagaimana mereka mau mengelas. Misalkan mereka nggak suka 1F, mereka pengennya 2F, boleh ya. Terserah siswa masing-masing, sebisanya, semampunya yang dia suka yang mana. Paham ya, Mas Erwin ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang akan ditanyakan? Silakan Robi. Untuk pengerjaan tes formatif ini, Pak, saya kerjakan kelompok atau individu, Pak? Ya. Terima kasih Mas Robi, silakan duduk. Untuk pengerjaan tes formatif, jelas sekali ya. Kita mengerjakannya secara individu, namun kita bisa berdiskusi secara kelompok. Nah ya? Sudah jelas ya? Ya, oke, kira-kira seperti itu. Memasuki fase ketiga, Bapak akan membuat kelompok ya, membagi kelompok kalian 2 sampai 4 orang. Silakan dilihat dari layar monitor. Ini adalah kelompok kalian masing-masing. Diingat-ingat. Ya, 4 orang ya. Ada 3 kelompok. Nanti yang bagian berwarna kuning akan melakukan kerja praktek kelas. Yang lainnya mengerjakan kerja laporan. Ya, seperti itu. Bapak akan memberikan contoh pengerjaan LKPD ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini adalah contoh pengerjaan LKPD dari Pak Benanda. Untuk tes formatif ada 4. Silakan dikerjakan per individu masing-masing ya. Sesuai dengan 4 soal yang ada di tes formatif. Boleh berdiskusi kelompok.
Ya. Untuk lembar pengamatan kelompok. Nah, terkait dengan persiapan alat dan bahan. Nomor 1 misalkan, APD yang digunakan itu apa? Saya jelaskan satu persatu, APD itu apa aja. Ya, alat yang digunakan apa? Kalian jelaskan juga satu persatu. Bahan yang digunakan apa? Setelah itu, kalian masukkan analisa fungsi penggunaan APD, alat dan bahan yang digunakan untuk melas pada lajur poin 1 ya. Jadi seperti itu. Begitu juga poin 2. Jadi kalian jabarkan masing-masing analisa fungsinya. APD, alat, dan bahan. Ya. Oke. Semoga dimengerti. Kira-kira dalam penjelasan Pak Ber tadi, kira-kira dalam penjelasan Pak Ber tadi ada yang ditanyakan atau tidak? Silakan, Mas Saiful. Pak, untuk meletakkan LKPD-nya boleh mencari di buku di perpus boleh nggak? Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi kalian boleh mencari sumber referensi di perpus atau di internet, terserah kalian. Ya. Jadi tidak melulu harus di modul atau di PPT Pak Ber, tapi boleh di internet, di buku perpus, itu semua adalah sumber referensi boleh digunakan. Ya, seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Nggak ada ya? Oke. Sebelum kita mengerjakan LKPD yang ada yang melakukan praktek pengelasan, kita akan SBG terlebih dahulu sejenak. Siswa diharapkan merapikan kursinya masing-masing, dilipat ke dalam, kita akan melakukan SBG sekarang. Silakan. Tirukan semua gerakan dan nyanyikan apa yang terdengar di layar monitor. Ayo mulai. Putar-putar, putar-putar, tangan diputar-putar, pegang lapang, tangan diputar-putar, terlalu turun, digoyang-goyang, tangan diputar-putar, seputaran. Tangan diputar-putar, pegang lapang, tangan diputar-putar, terlalu turun, digoyang-goyang, goyang-goyang, putar-putar, putar ke atas, putar-putar, putar ke bawah. Putar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melakukan praktek kelas dan pengerjaan LKPD. Bagi yang ditugaskan praktek kelas, silakan keluar sekarang. Kita melakukan praktek pengelasan sudut 1F, 2F, dan 3F sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Yang ditugaskan untuk mengerjakan LKPD, silakan tetap di sini untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Ya.
Permisi Bu Linda, terdengar ya Bu? Jadi nanti kita akan melakukan pengawasan tanggal sudut ya. Al-Quran. Yang pertama ada perataan material ya. Silakan diberi garis nanti ya. Apakah material ini sudah rata? Nah, kalau masih belum rata, silakan diratakan dengan diberenja untuk bagian yang di atas, yang di bawah silakan dicopot. Jika belum rata dicopot dengan palu ya. Di sini ya. Nah itu baru kita yang kiri dan kanan nanti akan sempurna. Oke, seperti itu. Silakan dikenal. Silakan dilakukan. Buahnya satu ya. Pertama, jangan lupa ya. Perhatikan dunia. Tidak buat APD ya. Gunakan terawan 50 sampai 90 derajat. Untuk masuk tetap, masih tetap juga gitu. Kan perapat angle-nya ya. Kanan, satu. Oke, silakan kita. Ya, bagaimana kawan-kawan? Apakah mengalami kesulitan? Bagaimana kawan-kawan? Apakah mengalami kesulitan? Nomor 3 itu langkah-langkah seperti itu. Untuk pengerjaan KPD nomor 3 ya. Ketika melakukan pengawasan tidur, silakan nampak penting atau soal ini dari sampai akhir. Jika analisa Anda langkah kerja yang Anda lakukan agar hal tersebut tidak terjadi. Jadi Anda menganalisa kenapa kok hasil asalan itu bisa nampak cembung. Apakah itu dari segi
setting arus ampernya, atau segi dari polaritas mesinnya, atau segi dari fit up materialnya, settingan materialnya, ya tadi sesuai nggak tadi dengan apa yang dijelaskan Pak Beranda ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Terkait pengerjaan KPD ya, silakan. Putri, bagaimana? Bagaimana pengaruh penggunaan diameter elektroda dan settingan arus pada simulasi sambungan? Ya, nomor 2 ya. Jadi yang ditanyakan oleh Supri, jelaskan pengaruh penggunaan diameter elektroda ya. Jadi diameter elektroda itu mempengaruhi setting output dari arus trafolas. Ya, diameter 2,6 mempunyai range ampere antara 60 sampai 90 ampere. Diameter 3,2 mempunyai output arus dengan range 100 sampai 140 ampere. Jadi pada poinnya ada 2,6 itu untuk arus yang agak rendah, yang 3,2 itu untuk arus yang agak tinggi. Sesuaikan dengan karakteristik kalian masing-masing. Ya, jadi pengaruhnya semakin kecil arus ampere itu akan menghasilkan percikan api yang lebih kecil juga. Itu juga dengan arus ampere, setting arus ampere yang besar akan menghasilkan api yang lebih besar juga. Jadi seperti itu ya, Mas Supri. Terima kasih. Ya. Kalau sudah selesai, silakan LKPD-nya disusun per kelompok masing-masing. Ya. Prakteknya selesai, silakan kalian beres dan masuk ke meja sekolah mempresentasikan hasil masa karya. Silakan cepat. Prakteknya selesai, silakan kalian beres. Prakteknya selesai, silakan kalian beres. Kalau sudah selesai prakteknya, kita masuk untuk kalian. Terima kasih. Oke, bagaimana pengerjaan KPD-nya? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan per kelompok. Saya itu kumpulkan ke Pak Bernanda. Ya, silakan dirapikan, dikumpulkan per kelompok. Setelah itu kumpulkan ke Pak Bernanda. Di sini aja Mas, lewat sini aja.
waktunya kita menguji hasil. Silakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD maupun hasil praktek kelas yang telah dilakukan. Ada yang ingin maju ke depan terlebih dahulu? Silakan. Coba, kami dari kelompok satu, Pak. Silakan berdiri. Bagaimana, Mas Saiful? Siap mempresentasikan? Siapa? Dari kelompok? Satu. Ya, silakan kelompok satu mempresentasikan ke depan kelas. Ya, silakan diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami yang akan dibacakan oleh Silakan. Minda. Silakan Mas Menda, silakan dibacakan kelompok 1 ya. Silakan. Nomor 1, sebutkan persiapan apa saja yang Anda lakukan sebelum melakukan pengelasan. Mas Menda, mohon maaf agak diperbesar suaranya. Tes formatif. Kelompok 1, kami dari kelompok 1, tes formatif nomor 1. Silakan dibacakannya dengan keras ya. Tes formatif nomor 1. Sebutkan persiapan apa saja yang Anda lakukan sebelum melakukan pengelasan. 1. Persiapan APD meliputi baju praktek, sepatu safety, sarung tangan, apron, masker, kaplas, goggles, dan airmove. Yang kedua, persiapan alat meliputi mesin las SMAW, kabel las, klem massa, stang las atau holder, betel persegi, tang jepit, palu terak, sikat baja, mesin gerinda, mesin cut off. Yang ketiga, Oke, cukup. Terima kasih. Sudah cukup lengkap ya teman-teman ya penjelasan dari kelompok 1. Bagaimana dengan hasil pengelasannya? Ya, silakan ditunjukkan kelompok 1. Ini untuk sisi yang pertama ya. Mana lembar pengamatannya? Nah, sisi yang pertama gimana hasilnya? Yang ini. Nah. Oh, kurang baik ya. Lihat, kawan-kawan. Anak-anak sekalian, dilihat ya. Untuk pengelasan dari kelompok 1, sambungan sudut T-join. Untuk pengelasan pertama, kira-kira gimana menurut kalian? Kurang baik ya? Kurang ya? Kira-kira menurut dari kelompok 1, hasil yang kurang baik ini disebabkan oleh karena apa? Nah, tarik elektrodanya terlalu cepat. Terlalu cepat. Ayunan elektrodanya terlalu cepat ya. Apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi? Apa benar cuman elektrodanya aja yang terlalu cepat? Kira-kira ada yang mau menanggapi enggak? Ya kan, berdiri Mas Robi, kelompok berapa? Ya, saya dari kelompok 2 ingin ditanyakan, ingin Menanggapi ya? jawaban dari kita. Ya, silakan. Itu terjadinya Pak, mungkin karena elektrodanya yang terlalu basah, mungkin lembab juga Pak. Elektroda yang terlalu basah dan lembab. Ya, bisa juga, masuk akal juga. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan dari kelompoknya Robi? Ya Pak. Robi, terima kasih, silakan duduk. Silakan. saya dari kelompok 3 ini Mas Rehan. Pertanyaan dari kita lagi Pak. Ya, silakan. Itu ampernya terlalu besar Pak. Ampernya terlalu besar. Ampernya kira-kira apakah besar, Mas Tirta? Ya, besar. Bisa jadi. Namun saya luruskan. Terima kasih, Mas Rehan, silakan duduk kembali. Bagus ya tanggapannya ya. Beragam. Nah, namun di sini saya evaluasi untuk hasil pengamatannya semuanya sudah
memberikan pandangan masing-masing, namun saya luruskan saja bahwasanya penjelasan sisi ke-1 ini kurang baik kalau dilihat dari penjelasannya, dikarenakan yang pertama arus yang digunakan terlalu besar. Ya, tadi siapa yang menjawab? Mas Rehan ya, benar ya. Yang kedua, gerakan lasnya terlalu cepat. Tadi ada yang menyampaikan seperti itu? Siapa? Mas Tirta? Ya, benar. Gerakan tarikan ayunan lasnya terlalu cepat. Ada satu lagi, karena ayunan atas bawahnya tidak simetris atau tidak stabil antara kanan dan kiri. Dia tidak makan antara kanan dan kiri. Ya, ini bisa dilihat ya dari yang seperti Bapak jelaskan tadi. Di sini ada lubangnya ya. Ini menunjukkan bahwa penyatuan material yang atas dan bawah itu tidak menyatu sempurna. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih Mas Tirta atas presentasinya, hasil presentasinya. Beri aplaus buat kita semua, kan luar biasa. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu ya hasil presentasi dari kawan-kawan kita semuanya ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi hasil dari presentasi Mas Tirta tadi. Yang sudah dipresentasikan Mas Tirta itu sudah bagus, kelompoknya Mas Tirta, Mas Saiful, Mas siapa tadi? Menda, Mas Aris, kelompok 1 ya. Apa yang dipresentasikan kelompok 1 itu sudah bagus. Namun seharusnya bisa lebih baik lagi. Harus bisa menganalisa lebih baik lagi. Kenapa kok hanya satu alasan yang benar? Ya. Sementara tadi alhamdulillah teman-teman yang lain menanggapi dengan cukup bagus sekali hasil analisanya ya. Menambahkan kekurangan dari kelompoknya kelompok 1. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jika kita mau berbenah, insya Allah hasil kita kedepannya, hasil pengawasan kita lebih baik lagi. Jadi jangan tidak mau untuk dikoreksi, tetapi kita harus menerima hasil koreksi dari kelompok lain supaya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, bisa terima ya Mas Eka ya? Ya, bisa. Terakhir Bapak akan melakukan post test ya, post test di Google Form. Silakan keluarkan HP kalian masing-masing. Ya, post test Bapak akan share di grup WA ya. Silakan post testnya dikerjakan. Di link yang sudah Bapak share di WA. Ya. Silakan dikerjakan post testnya masing-masing, silakan. Ya. Ada 10 soal, silakan dikerjakan di HP masing-masing. Oke, bagaimana? Selesai? Siap ya? Selesai ya? Selesai.
Sudah diklik ya apa linknya ya. Mas Fabian tolong di zoom in ketika anak sedang kerjakan postes. Tolong masuk di Google Form-nya dulu. Di zoom in sama Mas Fabian. Oke, sudah selesai? Dapat berapa? Mas Evan? Ya, 70 Pak. Oh, dapat berapa Mas Robi? Ya, 60 Pak. 60. Ya. Untuk standar KKM kita 75 ya. Jadi ya, kedepannya tolong dikerjakan secara lebih baik lagi. Karena KKM kita 75, maka nanti kita akan mengulang lagi postes yang lain. Ya, jangan berkecil hati. Kita akan berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi seperti itu yang bisa Bapak. Terakhir yaitu penutup. Sebelum Bapak tutup nanti pembelajaran, Bapak mau bertanya bagaimana pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menanggapi? Silakan berdiri. Kira-kira bagaimana pembelajaran Bapak hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah ya silakan Mas Saiful. Ya, dalam proses pembelajaran ini sangat banyak dapat ilmu Pak, karena sudah Bapak terangkan bagaimana cara-cara dan apa yang harus disiapkan seperti kelas dan masih banyak lagi Pak. Oke, terima kasih Mas Saiful. Silakan duduk kembali. Kira-kira materi mana yang dianggap sulit? Mas Rehan? Materi kelasnya Pak. Ya, materi mengalasnya. Kira-kira gimana? Kelasnya cukup sulit ya? Ya Pak. Kenapa kok sulit? Menurut Mas Rehan kenapa? Karena Harus yang dipakai, bagaimana? harus Pak, cari ampere yang dipakai Pak. Karena mencari ampere yang dipakai ya. Ya, Pak. Jadi itu sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Silakan duduk Mas Rehan. Terima kasih. Ya. Jadi saya akan mengumpulkan hasil pembelajaran hari ini ya. Seperti kita ketahui ya, hasil pengelasan di sisi yang pertama jelek. Hasil pengelasan di sisi yang kedua sudah cukup baik. Ya, lurus datar ya. Ya, baik. Sisi yang pertama menunjukkan bahasanya apa? Kita perlu adaptasi pada mesin las kita, travel las kita. Ya, bagaimana travel speed kita, bagaimana ayunan kita coba di sisi yang pertama. Wajar, masih terdapat banyak cacat las. Ya, begitu masuk ke sisi yang kedua, pengelasan rata-rata sudah lumayan baik ya. Jadi seperti itu, kawan-kawan jangan menyerah, jangan bosan untuk berusaha untuk lebih baik lagi. Ya. Jangan pernah berhenti berikhtiar untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak. Silakan Mas tetap dengan doa bersama. Saya seorang sekalian. Silakan Mas tetap untuk doa. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa baik. Doa baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran Pak Biranda hari ini. Saya sangat mengapresiasi pada kawan-kawan yang sudah masuk pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, silakan pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Linda?
Recording stopped.